Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, ma ba'd. Kaum muslimin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, membaca berita di website NU Online, judulnya cukup membangkitkan emosi. Kemudian juga membangkitkan rasa curiga. Muncul pertanyaan apa yang sebenarnya ada di dalam dada mereka itu. Mereka begitu marah, begitu mengecam, begitu menghujat ketika ada seorang muslim yang menendang sesajen. Padahal sesajen itu jelas haram di dalam agama Islam. Meskipun banyak yang beralasan mengatakan bahwa sajen itu bentuk sedekah. Sedekah kepada siapa? Itu pertanyaannya. Ketika diletakkan sajen itu, makanan, telur dan lain sebagainya diletakkan di pohon-pohon yang diklaim sebagai pohon angker, pohon keramat, tempat-tempat yang angker, tempat-tempat keramat dan lain sebagainya, itu sedekah kepada siapa? Jin, seton. Jadi jelas sajen itu haram. Kiai Haji Lutfi Basori di dalam ceramahnya menjelaskan juga tentang permasalahan sajen, bagaimana hukum sajen. Ya. Tapi ketika sajen itu ditendang oleh seorang muslim, ini mereka membela sesajen itu habis-habisan. Begitu juga mereka membela keyakinan orang-orang kafir tentang sajen dengan alasan bahwa itu adalah ibadahnya orang kafir. Mereka bela habis-habisan dengan alasan agar menjaga kerukunan. Mereka rela menghancurkan kehormatan saudara muslim, merendahkan kehormatan seorang muslim demi untuk membela orang-orang kafir dengan alasan supaya menjaga kerukunan. Begitu juga di dalam kasus Ustadz Yazir Hasan di Madura beberapa waktu yang lalu. Terlepas dari kesalahan ya yang mereka lakukan, yaitu penendang sajen dan juga Ustadz Yazir Hasan, memang mereka salah, terlepas dari sengaja atau tidak sengaja. Tapi di dalam menyikapi kesalahan tersebut, ini mereka berlebihan, begitu keras. Belum lagi kasus di Lombok yang sampai terjadi pembakaran. Meskipun itu sudah selesai, tapi paling tidak itu dijadikan bahan renungan. Kita menyaksikan betapa seriusnya mereka menangani permasalahan-permasalahan tersebut. Betapa kerasnya mereka menyikapi permasalahan-permasalahan tersebut. Padahal kesalahan mereka itu bukan menghina agama Islam, bukan merendahkan agama Islam, bukan merendahkan dan menghinakan simbol-simbol agama Islam. Tapi luar biasa kerasnya di dalam menyikapi permasalahan-permasalahan tersebut. Tapi ketika jelas-jelas agama Islam direndahkan, simbol-simbol Islam direndahkan, syariat-syariat Islam direndahkan, kebenaran-kebenaran agama Islam dipatahkan, diluluh lantakkan, dihinakan, mereka santai saja. Lihat si Wildo yang mengatakan surga dan neraka hanyalah ilusi, hanya hayalan, tidak nyata. Orang sholat itu sama dengan orang onani. Begitu banyak lagi perkataan-perkataan Wildo ini yang sangat melecehkan agama Islam, melecehkan syariat Islam, melecehkan simbol-simbol Islam. Ini orang jelas-jelas, terang-terangan melakukan penghinaan terhadap syariat Islam. Tapi si Wildo kenyataannya malah diajak duduk di majelis dengan pakai pakaian celana dalam, dijadikan pembicara, dijadikan penari di acara pengajian, diajak di acara maulid, diajak masuk ke dalam masjid yang dengan pakaian yang naudzubillah min dzalik. Terlebih dianggap Wildo ini orang yang sudah beragama mencapai tingkat makrifat. Ini standar dari mana? Jadi tolak ukurnya apa ketika menjadikan Wildo orang-orang seperti itu? Bahkan ada yang kagum dengan sosok Wildo dengan kondisi yang seperti itu. Naudzubillah min dzalik. Ini apa?
itu orang sesat. Weldo itu orang sesat. Kalaulah dia mengaku sebagai muslim, tapi dia muslim yang tersesat. Bahkan tersesat yang sangat jauh. Pernyataan-pernyataan Weldo ini menunjukkan kekufuran. Mengatakan kagum terhadap Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, tapi dia tidak menjadi pengikut Muhammad. Dan masih banyak lagi perkataan-perkataan si Weldo itu yang sangat luar biasa, menunjukkan kekufuran dirinya. Tapi justru mereka mesra dengan Weldo. Kemudian lebih parah lagi ketika Al-Quran dibakar oleh orang kafir, dengan mudahnya mengatakan Al-Quran tidak menjadi hina karena dibakar oleh Rasmus Paludan laknatullah alaih. Ini standar apa? Ini standar ganda. Al-Quran dibakar santai. Tapi ketika Kiai Haji Hashim Asy'ari difitnah, terlepas pelakunya sengaja atau tidak, akan tetapi pelaku jelas-jelas sudah meminta maaf, tapi tetap saja tidak ada ampun. Tetap diproses ke jalur hukum, bahkan menuntut hukuman dengan hukuman yang seberat-beratnya. Masjidnya ditutup, padahal ini sesama muslim. Hanya karena tidak sama di dalam memahami sebagian permasalahan. Kenapa tidak mengeluarkan perkataan seperti yang dikeluarkan perkataan tersebut untuk Rasmus Paludan, bahwasanya Kiai Haji Hashim Asy'ari tidak akan hina karena difitnah. Kemudian pemfitnahnya juga diperlakukan seperti Rasmus Paludan, seperti Weldo, yang bisa tetap santai. Tapi pada kenyataannya mereka menyikapi luar biasa keras. Sehingga tidak terbayangkan bagaimana sikap mereka ketika pelaku-pelaku seperti Weldo, Rasmus Paludan, kemudian yang mengatakan Nabi Muhammad masa kecilnya rembes, kalau ada jambu maka ikut juga anak-anak yang lain ikut nyolong jambu. Seandainya pelakunya adalah orang-orang yang disebut sebagai Salafi Wahabi, maka akan selesai, akan diganyang habis-habisan. Na'udzubillah min dzalik. Jadi pantas saja ketika tetap terjadi dan masih terus terjadi ceramah di dalam gereja, menghadiri acara Natalan, karena memang prinsipnya seperti itu. Berprinsip Al-Quran tidak menjadi hina karena dibakar oleh Rasmus Paludan orang kafir. Apalagi sampai kemudian berprinsip Allah juga tidak akan menjadi hina ketika disekutukan, tidak dianggap sebagai Tuhan oleh orang-orang kafir. Nabi tidak akan menjadi hina ketika tidak dianggap sebagai manusia yang paling sempurna, paling mulia, sehingga mereka tetap bisa mesra dengan orang-orang kafir. Tapi sesama muslim, bahkan yang mengajak beragama dengan baik, meninggalkan kesyirikan, meninggalkan bid'ah, khurafat, tahayul, dan bentuk-bentuk kemaksiatan, ketika menyikapi permasalahan, maka menyikapinya seperti menyikapi musuh bebuyutan. Padahal kalau merujuk kepada dalil-dalil Quran dan Sunnah, muslim itu seperti satu tubuh, tidak boleh bercerai-berai, harus bersikap lemah lembut sesama muslim, kemudian harus bersikap keras terhadap orang-orang kafir. Tapi kenyataannya berbanding terbalik, berlemah lembut, mesra terhadap orang-orang kafir dan bersikap keras terhadap sesama muslim. Dan dari perkara-perkara yang seperti ini, semoga kita bisa mengambil pelajaran, mengambil ibroh, bagaimana perbedaan orang-orang yang mereka sebut sebagai Salafi Wahabi di dalam menyikapi permasalahan. Tidak ada mereka melakukan demo ketika guru atau ustadz atau ulama yang mereka jadikan sebagai rujukan itu dihina, dicaci, dibuat dengan gambar-gambar yang dengan bentuk pelecehan, tidak manusiawi. Tidak ada mereka demo, kemudian menuntut ke jalur hukum, meminta pelaku dihukum seberat-beratnya, apalagi sampai menyerang. Bahwasanya itu menunjukkan kemuliaan
mereka orang-orang yang disebut sebagai Salafi Wahabi. Kasih sayang mereka, kelembutan mereka, karena mereka menganggap bahwasanya mereka pelaku-pelaku itu adalah saudara sesama muslim, saudara seperti satu tubuh yang tidak boleh dirampas kehormatannya, yang berhak mendapatkan kelemah lembutan. Dan ini menjadi bantahan ketika dikatakan orang-orang yang disebut sebagai Salafi Wahabi mengkafirkan orang-orang yang tidak sama atau tidak sefaham. Ini bantahan telak. Semoga apa yang kami sampaikan ini bermanfaat. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.